Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala aidan fil ayatil ukhra, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. A'adani Allah wa iyyakum minal bid'ah wan nar. Jemaah sekalian, para ikhwah wa akhwati fillahi, a'azzani Allah wa iyyakum. Tentunya kita mengawali kajian pada pagi hari ini, kajian perdana, tentunya dengan kita senantiasa untuk tidak bosan-bosannya bersyukur, berterima kasih, bersyukur kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala atas segala limpahan, kenikmatan, dan karunia yang begitu banyak yang kita rasakan saat ini, terutama sekali kebaikan-kebaikan yang berkaitan dengan agama yang kita anut ini, yang berupa hidayah, inayahnya dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena sesungguhnya hidayah merupakan sebuah nikmat yang tidak ternilai harganya, ya, jauh melebihi nilai-nilai banyaknya kenikmatan duniawi yang Allah karuniakan kepada kita. Untuk itu, dalam rangka untuk kita senantiasa diberikan istiqomah berupa hidayah dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, yaitu berupaya dengan sungguh-sungguh menuntut ilmu syar'i tentunya, dan berupaya juga untuk melaksanakan dari apa yang kita pelajari dari agama ini. Karena ilmu syar'i itu ilmu yang sangat banyak, ilmu yang sangat luas, ya, tidak mungkin untuk kita bisa lahap semuanya, tidak mungkin untuk kita bisa didapatkan semua dari A sampai Z dari ilmu agama ini, ya, sebagaimana dari sebagian sahabat, ya, sahabat Badui yang datang kepada Rasulullah, ya, seakan itu mengeluhkan dari banyaknya syariat-syariat Islam. Ya Rasulullah, syari'ul Islami qad kasurat. Au kama qala, sebagaimana perkataan sebagian sahabat, jadi syariat Islam sangat banyak sekali. Ada satu enggak ucapan atau perkataan yang bisa aku atasabbatu biha, yang aku bisa pegang, pergunakan, ya, setiap harinya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan solusi, ya, yang sangat mudah untuk dilakukan, ya, yaitu ij'al lisanaka ratban bidzikrillah, ya, jadikan lisanmu itu basah dengan berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang menjadi poinnya adalah itu tadi ucapan sebagian sahabat Arab Badui yang mengeluhkan dalam tanda kutip, ya, bukan tidak mampu untuk melaksanakan, tapi mengeluhkan terkait dengan banyaknya, ya, aturan-aturan atau syariat Islam yang ada di dalam agama ini. Ya. Paling tidak kalau kita tidak mungkin, tidak bisa untuk menjalankan semuanya di dalam agama ini, paling tidak kita bisa menjalankan sebagian. Ya. Seperti itu. Jadi yang paling penting adalah kita berusaha untuk mempelajari agama ini, mengilmui dari apa yang kita akan praktekkan, kita akan aplikasikan, terutama di dalam hal masalah yang berkaitan dengan
adab dan akhlak. Ya, adab dan akhlak itu cakupannya luas ya. Tidak hanya sebatas pada hubungan sosial atau interaksi kita dengan sesama kaum muslimin atau sesama manusia pada umumnya. Ya, karena adab dan akhlak itu juga masuk di dalam ranah ibadah kita kepada Allah. Sebagaimana pembagian akhlak yang sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala. Al-adab ma'allah, al-adab ma'an-nas atau al-muslimin. Beradab kepada Allah juga masuk di dalam bahasan ini, beradab juga kepada manusia. Ya, nanti insya Allah kita jelaskan. Ya. Baik. Terkait dengan pemilihan kitab Bulughul Maram, terutama di dalam bab al-adab, ya. Karena itu tadi saya ingin mengetengahkan ya, terkait dengan bagaimana kita sebagai kaum muslimin ya tentunya menjalankan praktik akhlakul karimah, adab-adab yang dicontohkan, yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW melalui literatur-literatur yang sudah ada, yang sudah dikumpulkan oleh para ulama. Di antaranya adalah kitab Bulughul Maram. Ini kitab yang populer ya, kitab yang terkenal yang dipelajari oleh kaum muslimin di dunia Islam, atau kitab yang dipelajari di pondok-pondok pesantren, ya, kitab Bulughul Maram. Nah, yang menarik atau yang uniknya di dalam bab adab di sini, ini bab adab yang tercakup di dalam sebuah namanya Kitabul Jami'. Ya, jadi ada kitab namanya Bulughul Maram. Ya, ini termuat beberapa macam kitab. Ada kitab Toharo, kitabus Shalah, ya, kitab Jinayah, kitab Hajj wal Umroh misalnya. Ya, jadi itu umum ya, di dalam sebuah kitab ya. Ini apa saja itu kumpulan hadis-hadis. Nah, itu termuat yang pertama biasanya kitabut Toharoh. Itu bisa dicek ya, kitabut Toharoh. Nah, ini berkaitan dengan masalah fikih. Ya, Bulughul Maram itu kumpulan hadis yang bergenre sebuah kitab fikih. Ya, kitab yang membahas mengenai aturan-aturan di dalam pelaksanaan praktek ibadah. Itu namanya fikih. Ada kitab yang berkaitan atau bergenre akidah, jalan kitab tauhid, ya kan, yang tidak ada kaitannya dengan praktek ibadah. Adapun kitab fikih ini yang dibahas adalah kaifiyah, ya, secara umum adalah tata cara beribadah. Intinya itu yang dibahas kitab fikih. Ada kitab Toharoh, kitab Shalah. Nah, terakhir ya, ini Bulughul Maram itu yang dikarang oleh siapa? Ibnu Hajar Al-Asqalani. Nah, itu. Nah, terakhir beliau memasukkan sebuah kitab ya, tadi yang sudah disebutkan itu Kitabut Thaharah, Kitabus Shalah, dan terus menerus sampai akhirnya kitab namanya Kitabul Jami'. Ya, namanya kitab Al-Jami'. Dan kitab Al-Jami' di sini termuat di antaranya adalah bab adab. Ada bab zikir wa doa, ada bab at-tarhib min masawil akhlak, targhib fi makarimil akhlak. Jadi ada 6 bab ya, 6 bab yang terangkum atau yang terkumpul di dalam sebuah kitab namanya Kitabul Jami'. Ya, Kitabul Jami'. Nah, Kitabul Jami' ini itu terkhusus atau beliau rahimahullah mengkhususkan ya bahasan atau kumpulan hadis-hadis itu berkenaan dengan selain dari pembahasan fikih. Padahal kitab yang bergenre fikih. Nah, terus kemudian beliau mengakhiri sebuah Kitabul Jami' ya, yang dibahas di dalamnya adalah kitab yang atau bahasan atau hadis-hadis yang menjelaskan mengenai ya selain daripada pembahasan fikih. Nah, apa yang beliau inginkan dari itu? Bahwa beliau hendak memberikan pesan kepada para pembaca, ya, kepada para penuntut ilmu yang mempelajari kitab beliau, ya, bahwa ya setelah menyelesaikan ya pembelajaran mengenai fikih dari mulai bab Tohar, Kitabut Tohar sampai seterusnya, sampai Kitabul Jinayah, banyak sekali ya di dalamnya. Itu artinya dia memperdalam ilmu agama, ya kan?
memperdalam ilmu agama, selesai dari sebuah kitab fikih, kemudian ya beliau ingin menyampaikan pesan bahwa semakin dalam ilmu agamanya seseorang, maka jangan lupa sisi akhlak dan adab seseorang. Ya, jadi bukan malah sebaliknya, misalnya semakin dalam ilmu seseorang berkaitan dengan ilmu syar'i yang dia pelajari, malah justru melahirkan sikap angkuh dan sombong, merasa dirinya berilmu, kemudian merasa dirinya layak untuk dihormati misalnya. Ya, tidak berhak seseorang itu menyampaikan nasihat kepada diri karena dia merasa sudah dalam dan tinggi ilmunya. Nah, itu yang beliau sampaikan pesan kepada para pembelajar kitab-kitab beliau, terutama dalam kitab beliau Bulughul Maram. Nah, jadi saya ingin mengetengahkan mengenai bagaimana kita berusaha sebagai orang-orang yang ilmunya ya dalam ilmunya yang berilmu daripada yang lain, ya, atau yang kita lebih mengenal sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, ya, kita untuk bisa lebih terdepan di dalam mempraktekkan akhlakul karimah, adab-adab Islam, ya. Ya seperti itu. Ini dari pesan-pesan yang salah satu dari pesan yang disampaikan atau yang termuat di dalam kitab beliau, yaitu Kitabul Jami'. Baik, karena terkait dengan akhlakul karimah atau adab secara umum, ya, Islam memberikan perhatian ya, yang begitu besar juga, ya, artinya tidak dikesampingkan hanya masalah berkaitan dengan fikih, ya, dengan praktek ibadah. Ya, meskipun itu sangat penting juga, apalagi yang berkaitan dengan masalah akidah. Kalau akhlaknya bagus, akhlaknya baik, namun tidak dilandasi dengan akidah yang kuat, ya percuma. Nah, jadi ada tahapan-tahapan seseorang itu untuk bisa menjadi seorang Muslim yang paripurna, ya, dengan diberikan label menjadi orang yang bertakwa. Tentunya kan harus tercakup beberapa sisi, akidah yang kuat, ibadah yang bagus atau yang baik, yang berkualitas. Nah, kemudian ditunjukkan dengan dampak dari ibadah tersebut adalah akhlakul karimah. Jadi ada tiga aspek yang harus dimiliki oleh seorang yang bertakwa, ya, yaitu dari sisi akidah yang baik, landasan akidah yang kuat, kemudian juga diperkuat dengan ibadah, ya. Ya, jadi pengamalan dari akidah, karena akidah dan ibadah itu saling berkaitan. Tidak mungkin akidahnya dikatakan sebagai akidah yang benar, namun dia tidak mempraktekkan dengan ibadah-ibadah yang diperintahkan oleh Allah, ya. Dan demikian juga ibadah yang itu berkualitas dan ada ruh ibadah yang dia laksanakan, manakala dibarengi dengan atau ditunjukkan dengan akhlakul karimah. Jadi Islam itu memposisikan tiga aspek ini secara bersamaan, ya, meskipun memiliki bobot yang berbeda-beda, ya. Nah, seperti itu. Ya. Di antara yang ditunjukkan dari perhatian Islam terhadap akhlakul karimah, ya, adalah ya sabda Nabi alaihi salatu wassalam, ya, yang terkenal yang populer adalah innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Ya, sesungguhnya aku diutus, ya, untuk menyempurnakan, ya, akhlak yang mulia. Ya, akhlak di sini cakupannya umum, ya. Ya, bisa berupa artinya interaksi, ya, dia dengan sosialnya, dengan lingkungannya, atau tradisi-tradisi yang sudah ada dan terbentuk di dalam lingkungan masyarakat. Jadi masyarakat itu sebelum datangnya Islam, ya, misalnya masyarakat jahiliyah, ya, mereka juga memiliki norma. Akhlak itu artinya dalam cakupan bahasa itu norma masyarakat. Nah, akhlak, ya, tradisi, norma. Nah, di dalam lingkungan atau tradisi sebelum datangnya Islam, itu juga mereka memiliki adab dan akhlak, ya. Nah, artinya dengan redaksi kalimat liutammima, artinya di situ sudah ada akhlak yang sudah terbentuk di lingkungan masyarakat sebelum datangnya Islam. Nah, kemudian disempurnakan, ditetapkan di dalam Islam dan disempurnakan lagi. Nah, itu salah satu dari misi dari dakwah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam.
Ya, ada tradisi yang baik di masyarakat jahiliyah dulu. Ya, seperti misalnya apa? Menepati janji, memuliakan tamu, ya, dan lain sebagainya. Tentu keburukan juga lebih banyak ya dari masyarakat jahiliyah. Nah, sehingga ketika ada kebaikan-kebaikan sebelum datangnya Islam, kemudian disempurnakan dan ditetapkan dalam Islam. Nah, itu dengan tadi redaksi sabda Nabi li utammima, untuk menyempurnakan yang tadinya sudah ada. Nah, oleh karenanya Islam itu sudah sempurna, ya innama apa namanya? Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Ya. Karena Islam sudah sedemikian sempurnanya, tinggal kita praktekkan. Nah, itulah yang kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya untuk tinggal kita mempraktekkan dari apa yang sudah disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kepada para umatnya. Nah, seperti itu. Ya, demikian juga apa namanya? Perhatian Islam ya terkait dengan akhlakul karimah ya. Sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wassalam ya. Gimana itu? Eh, Yaitu seseorang mendapatkan ya kedudukan sebagai seorang ahli ibadah ya bi husni khuluqihi darajatas saim al-qaim. Innal mu'min ya yasilu darajata ahli ibadah ya atau innal mu'min atau kama qala sallallahu alaihi wasallam atau sebagaimana sabda Rasul, sesungguhnya mukmin, innal mu'min bi husni khuluqihi darajatas saimil al-qaim. Hadis yang sahih. Sesungguhnya seorang mukmin ya dengan bagusnya akhlak dan adab yang dia terapkan dalam kehidupan sehari-hari ya yasilu darajatal qaim al-saim, dia akan mencapai derajat orang yang ahli ibadah. Al-qaim itu orang yang beribadah di malam hari ya tanpa terputus. Al-qaim. As-saim, orang yang melakukan saum, berpuasa sepanjang hari. Ya, ini ada kesempatan yang Allah berikan kepada orang yang memang tidak mampu ya melakukan ibadah mahdhah setiap malam, sholat malam, ya kemudian setiap siang dia melakukan puasa. Ini kurang ahli ibadah misalnya. Nah, namun ada sebagian hambanya yang tidak mampu untuk mencapai derajat orang yang seperti itu. Maka Allah kasih kesempatan dengan apa namanya bihusni khuluqihi, dengan bagusnya akhlak yang dia terapkan. Karena setiap manusia itu memiliki kekhasan masing-masing. Ada yang memiliki kekhasan, dia memiliki kemampuan beribadah yang lebih daripada rata-rata orang, kebanyakan orang. Ada orang lain yang dia memiliki apa namanya kekuatan atau kemampuan di dalam berakhlakul karimah yang melebihi dari rata-rata kebanyakan orang. Nah, dengan kesempatan yang Allah berikan kepada seluruh hambanya, maka dia akan bisa mencapai derajat sebagaimana ahli ibadah dan ahli puasa. Nah, seperti itu. Ini artinya begitu besar porsi ya juga diberikan di dalam Islam kepada hal-hal yang berkaitan dengan masalah akhlak. Ya, jadi tidak hanya kita beragama itu kesannya ya pokoknya saya memprioritaskan dalam hal ibadah. Saya tidak memprioritaskan atau mengesampingkan dalam masalah akhlak. Nah, ini juga salah di dalam praktek ibadah. Ya. Baik, baik. Ikhwati wa akhwati fillahi a'azzanillahu wa iyyakum. Kita memasuki bab yang pertama dari Kitabul Jami', yaitu bab al-adab ya. Jadi satu bab ya, satu bab yang terkumpul di dalamnya beberapa hadis ya. Yang pertama adalah bab al-adab. Ya. Saya mengambil marojik ya dari sebuah penjelasan dari atau syarah dari kitab Bulughul Maram. Ya, ada dua syarah yang saya ambil, yaitu yang pertama adalah kitab Fathul Jalali wal Ikram ya karya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala. Demikian juga kitab Subulus Salam ya karya As-San'ani ya rahimahullah taala. Ini kitab yang populer juga, Subulus Salam, yang dipergunakan di pondok-pondok pesantren. Demikian juga dipelajari di apa namanya Ma'had
di Libya. Ya. Nah, coba Pak Baidi dibaca hadis yang pertama. Ya. Bab adab, hadis ke 1400. Langsung aja Ustaz ya. Bismillah. Ya, an Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haqqul muslim 'alal muslim situn idza laqiyahu fasallim alaihi wa idza da'aka fa'ajibhu wa idza tamsahaka famsahhu wa idza atasa fahamidallaha fasammithu wa idza mayridha fa'udhu wa idza mata fatba'hu rawahu Muslim. Baik. Hasan barakallahu fiik. Babul adab ya, hadis 1484 an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, haqqul muslimi 'alal muslimi sittun. Hak al muslim, ya, haknya seorang muslim, 'alal muslimi sittun, atas muslim yang lainnya, sittun ada 6. Ya, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan ya poin-poinnya di sini. Idza laqitahu fasallim alaihi. Jika engkau bertemu ya dengannya, fasallim alaihi, maka ucapkanlah salam kepadanya. Wa idza da'aka fa'ajibhu. Dan jika ia mengundangmu, maka penuhilah panggilannya. Wa idastan sohaka fansahhu. Dan apabila ia meminta nasihat kepadamu, maka nasihatilah ia. Kemudian wa idza atasa fahamidallah fasammithu. Apabila dia bersin dan kemudian memuji Allah tabaraka taala, maka doakanlah. Ya. Wa idza maridha fa'udhu. Dan apabila dia sakit, maka cengulah ia. Kemudian wa idza mata fatta'hu. Dan apabila ia meninggal dunia, maka iringilah jenazahnya. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ikhwati wa akhwati fillahi azanallahu wa iyyakum jami'an. Nah, di sini Nabi alaihi salatu wasallam, ya, ini bisa diperhatikan di sini, ya, memulai dari hakul muslim alal muslim sittun. Ya, jadi kebiasaan Nabi, atau apabila Nabi menyebutkan satu bilangan, menyebutkan satu bilangan, itu ada tujuannya. Jadi untuk apa? Memberikan ya supaya para sahabat itu menyimak ya apa kelanjutannya, ya, menjadikan para sahabat ya itu menjadi memperhatikan ya dengan biasa Nabi alaihi wasallam ketika menyebutkan bilangan tertentu, ya. Hakul muslim alal muslimi sittun. Nah, disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, ya, jadi bilangan 6 di sini, ya, hakul muslim alal muslim sittun, ada 6 itu di sini disebutkan la ya'ni al hasr, tidak menunjukkan pembatasan. Ya, jadi tidak hanya sebatas 6 saja hak muslim atas muslim yang lainnya. Baik. Ya. Di sini hak itu artinya apa? Hak. Kalau saya buka di KBBI, hak itu ya kayak ini hakmu, ini hak saya, ya, itu kepemilikan, ya, kepunyaan, ya, atau maknanya keberhakan. Nah, di dalam kalimat hak di redaksi nas, ya, nas syar'i, ya, disebutkan oleh Subulus Salam, kitab Subulus Salam As-Sun'ani, ya, la yambaghi tarkuhu, sesuatu al-umur alladzi la yambaghi tarkuhu, perkara-perkara yang tidak ditinggalkan,
yang selayaknya tidak ditinggalkan. Itu namanya hak. Ya. Jadi sebuah perkara yang seharusnya seorang muslim itu untuk mengerjakan atau menunaikan. Ya, itu namanya hak. Jadi ada mungkin pergeseran makna, ya, atau perbedaan, bukan pergeseran, perbedaan makna arti, ya, hak di dalam bahasa Arab dengan bahasa Indonesia. Ya, mungkin kalau ya memang bahasa Indonesia kan mengadopsi dari bahasa Arab, ya, kemudian terjadi ya penyesuaian ya arti atau makna sesuai dengan tradisi atau apa namanya masyarakat ya setempat, ya, atau umat-umat setempat. Nah, adapun di dalam asli dari bahasa Arab ada hak itu adalah al-umur allati la yambaghi tarkuha. Perkara-perkara yang tidak ya selayaknya seorang muslim itu meninggalkannya. Artinya ada dua hukum yang menyertai ya atau ada hukum-hukum yang menyertai dari kalimat hak itu sendiri, yaitu bisa jadi wajib, bisa jadi sunnah tapi yang ditekankan. Ya. Baik. Ya, disebutkan di sini wa yakunu fi'luhu imma wajiban au manduban nadman muakkadan ya syabihan bil wajib. Jadi bisa jadi di dalam hak yang 6 itu yang disebutkan di dalam hadis bisa jadi hukumnya ada yang wajib, ada yang sunnah yang sangat ditekankan, yang mirip dengan yang wajib, sehingga disertakan di dalam 6 perkara tadi. Nah, jadi bisa jadi itu hukumnya bisa berbeda-beda ya. Jadi tidak semua redaksi di dalam hadis yang yang disebutkan beberapa bilangan gitu ya, ada 6, ada 5, kemudian Rasulullah menyebutkan detailnya. Itu tidak mesti hukumnya sama. Ya, tidak mesti hukumnya wajib semua. Itu tidak mesti hukumnya sunnah semua. Tidak, ya. Baik. Nah, kemudian lafal hakul muslim. Nah ini, hakul muslim alal muslim. Al muslim itu apa? Ya, orang yang dilabeli keislaman pada orang tersebut. Nah, apakah khusus orang yang dikenal atau orang yang tidak dikenal? Atau apakah khusus bagi orang yang bertakwa yang sering ke masjid atau yang tidak sering ke masjid? Nah, ini cakupannya umum. Selama orang tersebut ya, meskipun Islam KTP ya, misalkan zahirnya pokoknya nggak tahu ini orang yang sholat atau orang yang nggak sholat. Yang penting dia menyatakan dirinya muslim. Nah, dia tetap memiliki hak yang harus atau yang sebaiknya kita tunaikan. Ya. Dan dia juga artinya tidak hanya kita harus menunaikan kepada orang lain, tapi orang lain juga harus menunaikan hak atas kita. Jadi antara kita dan orang lain itu sifatnya saling, ya sifatnya saling. Gimana yang lebih baik? Ya lebih baik adalah orang yang mengawali, ya seperti itu. Jadi al muslim di sini ya mencakup keseluruhan orang, baik itu orang yang dalam tanda kutip orang yang sekelompok ya, sekomunitas misalnya, ataupun orang yang di luar komunitas. Ya. Entah itu orang yang fajir sekalipun, pemabuk, atau perokok lah katakan, bukan pemabuk ya, mungkin perokok yang sering kita temui misalnya. Nah, selama dirinya menyatakan dia ya sebagai seorang muslim, maka artinya kita juga diperintahkan untuk menyampaikan salam atau menunaikan hak, bukan menyampaikan salam ya. Di sini ada 6, menunaikan hak kepada muslim tersebut. Ya, karena apa? Karena identitas muslim itu jauh lebih berharga daripada non-muslim. Artinya mereka muslim sekalipun orang yang fajir, orang yang pendosa sekalipun, ya, itu masih memiliki nilai dan harga ya sesama kaum muslimin yang harus kita hormati. Berbeda dengan orang non-muslim, ya tidak memiliki nilai sedikit pun meskipun dia kebaikannya sangat banyak, tidak memiliki nilai ya di hadapan atau di tengah-tengah kaum muslimin. Ya, bahkan sampai Nabi alaihissalam tidak boleh mendahulukan salam, ya. Karena apa? Itu tadi identitas muslim itu merupakan sebuah identitas yang sangat berharga.
Karena itu tadi menjadi pembeda antara ya ujung pada akhirnya adalah dia masuk surga. Ya, pada akhirnya dia seorang muslim itu meskipun banyak dosanya, pada akhirnya adalah dia ya akan dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan orang kafir. Ya. Maka tetap diberlakukan hukum-hukum yang berkaitan dengan keislamannya dia. Ya. Baik, hakul muslimi alal muslim situn. Ada beberapa faid ya, atau faidah-faidah yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Yang pertama adalah idza laqitahu fasallim alaihi. Nah, jika bertemu maka diperintahkan untuk mengucapkan salam. Faedah yang pertama, wa minha di antaranya adalah anna min haqqil muslimi ala akhihi idza laqiyahu an yusallima alaihi. Nah, wa hal hadzal haqqu wajib? Ya, ini yang faedah pertama yang beliau sebutkan, apakah setiap kali bertemu itu harus mengucapkan salam? Nah, ini gimana nih? Wajib apa enggak? Karena di sini fa idza laqitahu fasallim, ini kan redaksi fi'il amr. Apa fi'il amr itu? Yufidu apa? Perintah. Perintah ma ifadatu fi'il amr. Apa faedah dari fi'il amr itu? Al-wujub, ya. Wajib. Nantinya secara kaidah usul ya, secara kaidah al-aslu fil amri al-wujub. Ini kaidah asal. Setiap redaksi di dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi SAW yang menyebutkan di situ adalah fi'il amr, maka yufidul wujub, berfaedah ya kewajiban. Nah, seperti itu. Apakah demikian? Ini Syekh Ibnu Utsaimin nampaknya bertanya juga kepada murid-murid beliau. Seperti ini kitab Fathul Jalalul Ikram itu ditranskrip ya berdasarkan darsnya beliau. Ya seperti ini, kemudian ada ada merekam, kemudian dijadikan sebagai sebuah kitab. Jadi redaksinya ada yang di dalamnya itu ada pertanyaan, ada dialog, seperti itu. Nah, wahal hadzal haqqu wajib, apakah hak yang disebutkan di sini yaitu terkait dengan mengucapkan salam itu wajib? Ya, maka jawabnya dulu al-jawab laisa biwajib. Ya, tidak wajib artinya tidak wajib untuk memulai salam. Itu maksudnya. Ya, tidak wajib untuk memulai salam. Ya, dengan dalil apa? Bidalil anna Nabi alaihi salatu wassalam rakhasa fil hajri fi matuna salatin. Ya. Dengan dalil Nabi Shallallahu alaihi wasallam memberikan rukhsah, memberikan dispensasi terkait dengan orang yang berseteru. Orang yang saling menghajar. Ya, misalnya A dan B ya sudah temenan dekat, ya, kemudian ada satu masalah bisnis misalnya. Kemudian dia saling menghajar satu sama lain ya. Kecewanya ketika bertemu ya melengos saja udah. Ya enggak saling mengucapkan salam. Nah, ini Nabi alaihi wasallam memberikan rukhsah bagi kaum muslimin atau yang memiliki masalah ya, kemudian dikasih rukhsah maksimal 3 hari ya, ketika bertemu itu tidak mengucapkan salam ya. La yahillu li muslimin an yahjura akhahu fawqa salasin. Tidak halal bagi seorang muslim yang menghajar, memboikot saudaranya melebihi dari 3 hari. Yaltaqiyani fayaridu hadza wa yaridu hadza. Saling bertemu namun saling melemparkan muka satu sama lainnya. Wa khairuhuma alladzi yabda'u bis salam, dan sebaik-baik di antara keduanya itu adalah yang memulai mengucapkan salam. Ya, seperti itu. Ini juga berkaitan dengan itu tadi rukhsah yang hanya boleh maksimal 3 hari. Kalau sampai setahun itu seakan-akan dia menumpahkan darah. Ya, artinya seperti membunuh ya orang yang punya masalah dengan saudaranya ya, kemudian dia boikot sampai setahun, itu dalam satu hadis, sana lupa hadisnya, hadis bahkan nama itu di dalam terjadi yafdahu damahu, seakan-akan dia menumpahkan darahnya dari saudaranya. Ini bahaya bagi orang yang
apa namanya memboikot atau menghajar saudaranya. Nah, bagaimana jika seseorang ya misal itu tadi mempraktekkan atau orang yang ahli ilmu ya dengan hajar yang tidak diperbolehkan, tapi dia ya karena mungkin ada masalah pribadi ya kemudian dia sampai mempraktekkan hajar saudaranya yang tadinya dia sudah apa namanya berukhuwah berteman dekat bersahabat ya kemudian ada sedikit masalah mungkin masalah-masalah dakwah misalnya kemudian dicampur dengan masalah pribadi, berarti tidak halal hajar yang seperti itu ya. Ya, pakaan nama ya maka seakan-akan dia menumpahkan darah tersebut ya. Ini bahaya orang yang memboikot saudaranya. Apakah setiap muslim itu harus ya dijadikan sebagai teman dekat? Ya, kan kita tidak mungkin ya setiap muslim dari seluruh banyaknya kaum muslimin ya kemudian apakah kita nggak pernah berkomunikasi berinteraksi dengan sebagian kaum muslim berarti menghajar? Tidak ya. Ini dengan redaksi apa namanya hadis Nabi di sini la yahilu li muslimin an yahjura akhahu dengan redaksi akhahu yaitu isim mufrad. Isim mufrad artinya apa? Satu orang, artinya sebagian yang dia sudah menjadi sahabat dekat. Ya, jadi tidak mungkin seorang muslim itu sahabat dekatan semua dari seluruh muslim yang ada, tidak mungkin. Artinya yang tadinya dia sudah bersahabat dekat, nah kemudian ada satu masalah, terjadilah boikot. Nah itu yang nggak boleh, yang dikasih rukhsah hanya maksimal 3 hari. Ya seperti itu. Jadi bukan berarti ketika seorang muslim hanya kenal nama kemudian dikatakan sebagai menghajar. Misalnya saya kenal dengan si fulan yang saya tahu rumahnya di situ, tapi saya nggak pernah interaksi misalnya, itu bukan termasuk dari menghajar atau memboikot. Ya. Karena ya memang mungkin karena dia punya kesibukan, circle-nya berbeda misalnya. Saya circle-nya dengan orang-orang yang sebelah, dan dia circle-nya dengan orang yang sebelahnya dia. Ya. Sehingga jarang komunikasi, dan itu bukan termasuk dari menghajar. Ya. Menghajar itu yang tadinya dia sudah bersahabat dekat, kemudian dia ada masalah, kemudian dia saling memboikot. Itu namanya menghajar. Baik. Kemudian faedah yang berikutnya, annahu la haqqa li ghairil muslim fit salami alaihi. Faedah yang berikutnya adalah tidak hak atau tidak dibenarkan li ghairil muslim, bagi selain daripada kaum muslimin untuk kita awali mengucapkan salam. Karena di situ redaksinya jelas ya, hakul muslim alal muslim. Sehingga ketika apa namanya berkaitan dengan non muslim maka tidak diterapkan hak ya di dalam redaksi tersebut. Ya, jadi Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala memberikan satu faedah bahwasanya tidak ada hak bagi seorang non muslim untuk kita awali ya mengucapkan salam. Nah, tetapi yang menjadi pertanyaan beliau sampaikan, hal yajuzu lil muslim an yabda'a ghairahu bis salam? Hal yajuzu lil muslim an yabda'a ghairahu bis salam? Ya, apakah boleh? Ini kan tadi tidak berhak ya. Nah, sekarang hukum pertanyaannya, apakah diperbolehkan meskipun dia tidak memiliki hak untuk kita tunaikan, yaitu ucapan salam. Nah, apakah boleh ya? Boleh nggak kita mengawali ucapan salam? Nah, jawabannya tidak diperbolehkan. Ya, jawabannya tidak diperbolehkan. Di anak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam naha an yabda'hum bihi. Ya, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang untuk memulai mengucapkan salam. Nah, jika kebalikannya misalnya orang tetangga kita yang non muslim kemudian melihat kita ya berpakaian berpakaian islami, kemudian assalamualaikum Pak. Bagaimana jika kita dikasih atau diucapkan salam dari tetangga kita yang non muslim? Nah, ini juga ada tuntunannya ya. Nah, lakin idza sallamal kafir wajib ar-raddu alaihi. Kata beliau, jika ada tetangga kita yang mengucapkan salam, wajib ar-raddu alaihi, wajib untuk membalas. Ya, yang tidak diperbolehkan adalah apa? Memulai. Nah, adapun kita membalas salam, maka ini masuk di dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat An-Nisa ayat
ayat 86. Secara umum di situ disebutkan ya. An-Nisa ayat 86, wa idza huyyitum bi tahayyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Ini dalil umum ya, terkait dengan kita merespon dengan yang minimal yang semisal ya. Wa idza huyyitum bi tahayyatin. Jika kalian disapa dengan satu sapaan ya, ini apa namanya? Secara umum sapaan ya, entah itu ucapan salam, assalamualaikum, atau sapaan yang lainnya dengan sifat selain salam. Fahayu bi ahsana minha. Maka balaslah sapaan tersebut dengan yang lebih baik. Ya. Kalau dalam redaksi salam ya, kalau misalkan cukup assalamualaikum ditambahkan waalaikumsalam warahmatullahi boleh, atau waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, biasa namanya dengan yang lebih baik. Au rudduha, atau yang sepadan. Yang sepadan ya, misalnya assalamualaikum ya, dijawab assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, ya ini alal aqal yarudduha. Baik. Nah, wa hal yaruddu bi mithlihi ya'ni ghairul muslim aw aktsara aw aqal, amma aqal fala yajuz wa ma mithluhu fajaiz. Ya, baik. Jadi Ibnu Utsaimin rahimahullah taala berdalil dengan ayat ini, yaitu jika yang menyapa atau yang mengucapkan salam dari tetangga kita non muslim, assalamualaikum, ya, maka dengan dalil ini minimalnya adalah arad, tidak boleh yang lebih banyak, tidak boleh yang lebih baik. Misalnya assalamualaikum dijawab waalaikumsalam warahmatullah, misalnya tidak diperbolehkan, ya. Apa namanya, maksimalnya bukan minimal, maksimalnya adalah yang sepadan ya, dengan ucapan misalnya waalaikum, itu saja udah ya, bukan waalaikumsalam. Kalau dari penjelasan Imam As-Sun'ani, assalam itu min asma'illah, assalam, kesejahteraan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti itu. Jadi ada penisbatan ya dari Allah Subhanahu wa taala kepada siapa yang kita ucapkan salam. Semoga keselamatan dari Allah untukmu. Nah, kalau misalnya kita jawab dengan orang yang non muslim ketika mereka menyapa kita dengan salam, maka cukup dengan apa? Waalaikum. Tidak perlu waalaikumsalam. Karena salam tadi itu menurut penjelasan Imam As-Sun'ani, yaitu ada penisbatan Allah Subhanahu wa taala di dalamnya. Dan itu juga mengandung doa ya. Jadi bukan sekedar basa-basi ya. Jadi mungkin di antara kaum muslimin Indonesia itu seperti itu. Sukanya basa-basi. Assalamualaikum, salam. Nah, kalau orang Arab ya, orang apalagi di zaman sahabat itu penuh ya dengan penghayatan kalimat yang mereka ucapkan. Bahkan itu menjadi sebuah tradisi ya. Ketika seseorang ya di zaman sahabat itu, ketika mereka berjalan beriringan, kemudian di tengah perjalanan itu ada tembok atau pohon, dan mereka kan berpisah, bertemu lagi mengucapkan salam. Nah, itu menjadi sebuah tradisi yang mengakar ya di kalangan ya itu salafun saleh seperti itu, karena memang ya mereka memahami dan menghayati dari doa-doa yang baik di dalam ucapan salam tersebut. Kesejahteraan, keselamatan, rahmat, dan keberkahan di dalamnya. Jadi ini bayangkan ya, doa ya Masya Allah ya, keberkahan, rahmat, dan kesejahteraan ya diberikan kepada Anda. Nah, itu kan istilahnya saling mendoakan. Ya, seperti itu. Nah, beda dengan kita ini. Sekedar rutinitas yang mungkin kebiasaan yang kita sudah lakukan ya, assalamualaikum ya, ketika bertemu ya mengucapkan salam biasa. Assalamualaikum, tanpa dihayati dari ucapan atau ucapan salam yang kita lontarkan. Nah, ini mungkin perlu untuk kita perbaiki ya. Kita bongkar lah ya. Kita rubah kebiasaan ya, sekedar untuk basa-basi dalam ucapan salam. Ya, artinya kembali ke diri kita masing-masing. Ya, kita benar-benar tulus untuk mendoakan saudara kita sesama kaum muslimin. Ya, gitu. Baik. Nah, kalau misalkan sapaan keburukan misalnya kan ada dari non muslim ya, pernah terjadi di zaman Nabi SAW. Ya, ada seorang Yahudi yang memplesetkan assalamualaikum menjadi asam, keburukan ya, intinya keburukan lah. Sam itu racun ya istilahnya. Nah, intinya ada dirubah, diplesetkan dari assalamu
menjadi assam. Ya, kemudian kata Nabi dijawab sama Aisyah, assalamualaikum wal la'nah. Nah, gitu. Ya, keburukan juga atas kalian dan laknat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Nabi hanya sekedar menjawab apa? Waalaikum. Ya, jadi intinya ada sapaan kebaikan ataupun keburukan dari non muslim, maka kita hanya cukup untuk menjawab yang semisal, ya, waalaikum, dan atas kalian. Ya, tidak diperbolehkan untuk menambah, ya, menambah balasan entah itu kebaikan atau keburukan. Ya, sebagaimana yang dinasihatkan Nabi SAW kepada Aisyah. Ya. Kalau Aisyah kan jawabnya nambah keburukan, laknah. Ya. Namun dinasihati oleh Rasulullah SAW. Ya. Cukup dengan alaikum saja. Ya. Karena kaitannya dengan masalah apa? Adab seorang muslim. Ya. Pokoknya muslim itu dia posisinya sebagai pihak yang pasif. Ya. Tidak perlu berlebihan di dalam memberikan sebuah balasan, entah itu kebaikan atau keburukan. Ya. Jadi ya kalau misalnya dikasih kebaikan, ya kita jawab kebaikan yang semisal. Ini terutama bagi orang yang non muslim. Ya, kita balas kebaikannya, ya, yang sepadan, ya, maksimal yang sepadan. Namun tidak boleh kita memperlebihkan atau melebihkan dari kebaikan yang sudah kita terima dari orang non muslim. Kemudian yang berikutnya, wa min fawaidil hadis anna mutlaqas salam kafin. Ya. Jadi ini terkait dengan redaksi kalimat salam, ya. Baik, bahwa tidak harus misalnya assalamualaikum misalnya, atau bisa jadi misalnya sedikit dirubah assalamualaikum misalnya. Pokoknya yang penting adalah ada ucapan salam, ya, assalam, ya. Ya, karena di dalam sebuah hadis di situ redaksinya adalah wasallim, ucapan assalam. Maka yang penting ada redaksi assalam, entah itu dirubah salamun alaik misalnya, atau salamun alaikum, ya, atau mungkin assalam, ya, ini macam-macam. Ya, kalau misalnya kita kan biasa ya assalamualaikum, sudah. Yang penting ada ucapan assalam yang jelas. Baik. Kemudian terkait dengan siapa yang lebih utama untuk diawali, ya, untuk mengawali mengucapkan salam. Ya. Jadi kalau misalkan ada orang kan misalnya lewat, ya, melewati sekelompok orang. Nah, mana yang lebih seharusnya untuk memulai mengucapkan salam? Nah, jadi kalau di dalam hadis ini, ya, idza laqitahu fasallim alaih, maka yang kata Syekh Ibnu Utsaimin, yang lebih utama adalah yang paling awal itu siapa saja boleh, ya, siapa saja boleh, dan dia mendapatkan keutamaan untuk mengawali mengucapkan salam. Kalau menurut Syekh Ibnu Utsaimin. Namun ada satu hadis yang lain, ya. Kalau misalnya sama-sama diem, misalnya sama-sama diem, yang satu melewat tapi nggak mengucapkan salam di hadapan kebanyakan orang, ya, sekumpulan orang. Nah, misalnya kalau misalnya nggak mengucapkan salam, ya, sama-sama diem, maka diterapkan hadis, ya, yang lain, yaitu ar-raqib al-afdal an yusallima as-saghir alal kabir. Yang paling berhak untuk memulai mengucapkan salam adalah apa? Yang paling muda kepada yang paling tua. Ini kalau misalkan yang tua nggak mau mengawali salam, misalnya gengsi dia mengucapkan salam kepada anak kecil, maka diterapkan hadis ini. Nah, yang lebih berhak untuk memulai adalah yang muda ke yang lebih tua. Wal qalil alal katsir, yang jumlahnya sedikit mengucapkan salam kepada jumlah yang lebih banyak. Warraqib alal masyi, orang yang berkendara mengucapkan salam kepada yang duduk-duduk. Ya, misalnya itu tadi, misalnya ada sepeda motor lewat, ya, assalamualaikum Pak, misalnya. Seperti itu. Wal masyi alal qaid, yang berjalan kepada yang duduk. Nah, ini
hukum asal jika tidak ada yang mengucapkan salam, maka yang yang paling diperintahkan atau yang dianjurkan adalah yang tadi, ya, kecil ke besar, yang sedikit ke banyak, kemudian yang berjalan atau yang berkendara kepada yang duduk. Namun jika misalnya yang duduk atau yang kecil memulai, ya maka tidak mengapa, dan itu lebih baik. Ya, atau yang lebih besar ke yang kecil, maka tidak mengapa, itu lebih baik. Kemudian yang terkait dengan menjawab salam, misalnya ada sekelompok atau sekumpulan orang, ya, kemudian apakah setiap orang yang berkumpul tadi harus menjawab semuanya? Maka tidak perlu. Ini menjadi hukumnya fardu kifayah. Ya, jadi hukum menjawab salam adalah wajib, ya, bagi yang muta'ayyan, yang ditentukan orangnya. Misalnya, Assalamualaikum Pak Fulan, maka dia wajib untuk menjawab salam. Ya. Kalau misalnya tidak ditentukan siapa orangnya, ya misalkan saya mengucapkan salam kepada sekumpulan orang, maka menjawab salam cukup hanya satu saja, minimal waalaikumsalam. Yang lainnya diam, maka itu sudah mencakup. Ya, artinya gugur kewajiban mengucapkan salam. Kecuali kalau misalnya saya mengucapkan assalamualaikum dan saya khususkan juga assalamualaikum dan assalamualaikum Pak Fulan di tengah perkumpulan itu, maka yang disebutkan namanya, maka wajib untuk menjawab salam. Baik. Nah, terkait dengan ayat yang tadi, surat An-Nisa ayat berapa? Ayat 86, itu tidak hanya bermakna bermakna redaksi. Ya, kan tadi kan yang lebih baik adalah menambahkan atau minimal adalah sepadan. Itu juga kata Syekh Ibnu Utsaimin, itu juga terkait dengan kaifiyah, cara mengucap atau cara membalas salam. Misalnya saya mengucapkan dengan jelas assalamualaikum, maka jawabnya jangan di hati, ya waalaikumsalam. Meskipun dia menjawab tapi tidak masuk di dalam ayat tersebut, artinya belum dikatakan menjawab salam, meskipun salamnya lirih, harus sepadan dengan kaifiyatnya. Artinya ketika mengucapkan salam didengar, menjawab salam juga didengar, gitu ya. Jadi ya itu tadi malah menimbulkan suudzon, ini orang nggak jawab salam, dan dia sudah menjawab salam. Ya, jadi di samping redaksi, ya, sigot, ya, atau redaksi salam minimal adalah serupa, demikian juga kaifiyatnya, tata cara atau cara mengucapkan salam dan membalas salam juga harus sepadan. Ya, seperti itu. Baik, kemudian yang kedua yaitu wa idza da'aka fa'ajibhu. Nah, hukum ijabah dakwah wan nasihatu lil muslim. Baik. Wa istafadu min hadzal hadits, dan diambil faedah dari hadis tersebut, annahu idza da'aka akhukal muslim fa innaka tujib. Ya, pada asalnya ketika seseorang itu mengundang untuk satu keperluan atau hajat tertentu, maka yang diundang adalah menjawab, ya, atau memenuhi panggilan atau undangan tersebut. Nah, kemudian beliau menanyakan wa hal hadza ala sabilil wujub, apakah ini hukumnya wajib, ya, memenuhi undangan, ya. Kemudian dijelaskan aktsarul ulama yara annahu laisa ala sabilil wujub. Sebagian besar ulama atau mayoritas ulama memandang bahwa hukum memenuhi undangan, ini undangan saja, undangan umum, ya, memenuhi undangan adalah laisa ala sabilil wujub, tidak wajib, ya, tidak, misalnya ayo diundang ke kedai kopi, ya, ngopi bareng, apakah wajib untuk memenuhi undangannya? Misalnya undangan makan, undangan apa saja lah, macam-macam, ya. Nah, itu tidak wajib untuk memenuhi undangan, artinya berhak untuk menolak, wah saya ada keperluan, ya, mohon maaf ya, saya tidak bisa ikut bareng ke kedai misalnya, undang makan. Illa fi walimatil ursi awwala marratin, ya, kecuali pada undangan pernikahan,
Nah, itu pun awwala marratin, hanya satu kali saja. Dari yang menunggang itu satu orang. Misalnya gini, ada apa namanya punya hajat ya, akad nikah misalnya. Akad nikah dia undang si fulan. Ya, kan pertama kali ya dia undang, maka wajib selama tidak ada ini ya, tidak ada uzur ya. Tidak ada apa namanya? Uzur, uzur syar'i tentunya. Nah, adapun undangan misalnya kan ada apa namanya? Ada undangan gimana itu? Nikah resepsi ya, akad nikah atau resepsi. Kemudian yang biasanya juga mengadakan walimah. Nah, ini kan ada istilahnya apa itu? Apa namanya? Eh, apa? Ya, ngunduh mantu ya? Iya, ngunduh mantu. Jadi kan ya, istilahnya di situ ada bentuk undangan dengan apa namanya si pengundang yang sama. Maka ini tidak mengapa untuk tidak memenuhi undangan. Yang wajib adalah yang pertama kali ketika dia diundang. Baik. Ya, kemudian beliau memilih di situ ada khilaf di antara ulama ya. Karena berdasarkan zahir hadis secara umum wa idza da'aka fa'jibhu. Ya. Di situ kan redaksinya umum, entah itu undangan walimatul urs atau undangan yang lainnya ya, atau undangan misalnya ada istilahnya undangan atau walimatul wakiroh. Tahu ya, walimatul wakiroh. Undangan apa namanya? Wakiroh itu seseorang yang memiliki rumah baru. Kemudian mengundang makan-makan lah ya. Makan-makan dalam rangka untuk ya sebagai tasyakuran wakira itu namanya wakira. Sudah ada di zaman salaf dulu ada. Ya meskipun tidak ada zaman Nabi tapi sudah muncul sudah ada di zaman salafun saleh. Ya, Imam Madzhab juga membahas apa hukum apa walimatul wakira. Ya bagus bagian ulama ya. Ulama mereka menyatakan kalau wakira selama ya di situ bentuk apa namanya tahadus bin nikmah. Tahadus bin nikmah kemudian sebagai bentuk syukur mengundang orang untuk makan-makan di rumah. Ya, tidak mengapa insya Allah. Baik. Syukuran rumah baru atau pindah kontrakan atau renovasi rumah. Ya, ini namanya wakiro. Baik. Kemudian beliau rahimahullah ya memilih pendapat tidak wajibnya selain dari walimatul urus ya dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wa man lam yujib faqad asa Allah wa Rasulah ya karena siapa yang tidak memenuhi undangan walimatul urs atau akad nikah maka dia apa bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya ya tentunya ini tidak mutlak artinya selama ya orang yang diundang tadi apa namanya bisa memenuhi undangan ya misalkan jaraknya dekat ya kalau misalnya jaraknya jauh luar kota misalkan undangannya ke Bandung Bekasi undangannya ke Bandung ya misalnya maka ini tidak wajib untuk memenuhi undangan ya artinya yang wajib memenuhi undangan adalah yang tidak memiliki uzur ya memiliki uzur entah itu jaraknya jauh ya entah itu dia memiliki apa namanya hajat juga yang sama-sama urgent maka dikembalikan kepada kondisi yang diundang tadi atau misalnya yang mengundang tadi misalnya banyak maksiat di dalamnya nah itu ada faktor-faktor yang merubah hukumnya yang dari wajib untuk memenuhi undangan menjadi tidak wajib untuk memenuhi undangan ya tergantung dari kondisi yang mengundang dan yang diundang ya, kalau yang mengundang tadi itu konteksnya adalah apakah di dalamnya ada maksiat atau enggak ya misalnya menganggap dangdutan dan sebagainya di dalamnya ada pesta musik dan sebagainya ada bentuk maksiat ya kalau misalkan kita yang diundang itu ya tidak bisa merubah ya tidak bisa melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar maka yang tadinya hukumnya wajib menjadi sunnah atau mungkin bisa kita akali ya kita hadir setelah walimah selesai itu bisa seperti itu artinya tidak pas ketika ada ya mungkin banyak maksiat yang kita tidak bisa merubahnya maka di saat itu kita tidak diwajibkan untuk memenuhi undangan atau ada dihidangkan minuman keras ini juga tidak diperbolehkan untuk menghadiri. Baik.
kemudian dari apa ya yang mengundang ya di situ Syekh Ibnu Utsaimin ya menjelaskan atau melanjutkan penjelasannya, yang diundang dari orang yang dikenal apa namanya berbuat kejahatan, dari uang korupsi misalnya, dikenal dari orang yang koruptor misalnya, kemudian dia ada hajat mengundang kita misalnya, maka kata beliau ya maka tidak diwajibkan untuk memenuhi undangan. Ya. Jadi yang dikenal orang itu memperoleh harta yang haram, entah itu dari kuto otorik. Kuto otorik itu pembegal misalnya. Wah, dia terkenal sebagai pembegal. Anaknya lagi mau nikah, kemudian dia mengundang. Wah, kalau dalam keadaan demikian, maka tidak wajib untuk kita penuhi undangannya. Ya, kemudian yang beliau lanjutkan ala ta'lam anna fi dakwah mungkaran. Ya, jadi apa namanya? Diketahui bahwasanya acara tersebut tidak ada kemungkaran. Kalau ada kemungkaran maka tidak wajib. Haram hukumnya untuk memenuhi undangan. Ya, jika misalnya kita memenuhi undangan yang di dalamnya ada bentuk kemaksiatan dan kemungkaran di dalamnya, maka ada surat An-Nisa ayat 140 ya. Nah, ini berkaitan dengan ancaman bagi orang yang ikut nimbrung ya, ikut bersama dengan apa namanya kemaksiatan-kemaksiatan di dalamnya. Ya, wa qad nazzala 'alaikum fil kitab an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wastahza'u biha. Nah, ini poinnya di sini. Fala taq'udu ma'hum hatta yakhudu fi haditsin ghairi. Innakum idzam mithluhum. Jika ada satu perkumpulan ya yang di situ ada bentuk apa namanya istihza terhadap agama Allah ya. Artinya ada banyak kemungkaran di sana. Ya, kemungkaran. Ya, ada kekufuran, kemungkaran ya, kemudian ada apa namanya istihza mengolok-olok agama. Maka janganlah kamu duduk bersama orang atau perkumpulan tersebut. Ya. Hatta yakhudu fi haditsin ghairi, sampai mereka itu merubah tema pembicaraan kepada yang lainnya. Ya. Innakum idzam mithlum, jika kamu tetap masih pengen ikut bersama dengan perkumpulan tersebut, idzam mithluhum, sama saja dengan mereka itu. Ya. Artinya ketika ditimpa satu musibah, maka ya dia ikut bersama mereka. Baik. Kemudian fawaid yang berikutnya terkait dengan masih di memenuhi undangannya. Wa dhahirul hadits idza da'aka fa'ajibhu. Annahu la farqa baina an yakuna da'i kabiran aw saghiran. Ya, misalnya diundang anak kecil. Nah, misalkan ya, artinya anak kecil yang sudah balik ya katakanlah. Atau mungkin sudah usia murahid ya. Atau muzawwar. Muzawwar itu usia yang mendekati balik. Ya, sebenarnya diundang untuk satu keperluan. Ya. Atau misalnya undang akad nikah dari anak kecil misalnya. Ya, kita tetap memenuhi undang. Baik. Kemudian sampai jam berapa ya? Ya, masih insya Allah masih cukup ya. Yang kemudian yang berikutnya, wa idza stansahaka fansahhu. Ya. Kewajiban wujubu nasihatihi idza stansahak. Ya, wajibnya untuk memberikan nasihat bagi orang yang meminta nasihat. Ya, ini jika diminta. Ya, jika diminta satu nasihat dan kita misalnya dipandang bisa memberikan solusi nasihat dari orang yang butuh nasihat, maka itu wajib. Ya, jika kita memiliki kemampuan ya, jika dipandang memiliki kemampuan. Ya. Ya. In talaba minkan nushu bi musyawwaratin aw ghairu musyawwaratin wajib 'alaika an tansaha lahu. Ya. Jika diminta untuk memberikan nasihat kepada yang bersangkutan yang butuh nasihat, maka wajib ya atas kita untuk memberikan ya nasihat atau sumbangsih ya berupa pikiran atau yang semisalnya. Ya, itu jika diminta dan kita dipandang mampu. Ya, namun misalnya jika orang yang tidak mampu ya tidak mampu memberikan nasihat, ya apalagi nasihat yang berkaitan dengan masalah din, ya maka dilarang untuk memberikan arahan atau nasihat kepada yang memang
orang tersebut tidak memiliki kapabilitas, ya, kemampuan untuk memberikan nasihat. Namun jika tidak diminta, artinya tidak diminta secara ini ya, secara ta'yin itu diminta secara orangnya itu yang diminta, atau nasihat, saya kasih nasihat siapa saja yang apa namanya yang bisa misalnya. Nah, jika tidak ditakyin, tidak ditentukan, diminta siapa orangnya, maka tidak wajib untuk memberikan apa nasihat. Ya. Baik. Hal ini sebagaimana satu riwayat dari Umar bin ya Umar bin Khattab. Ya, Umar bin Khattab ada iskal, ada kebingungan terkait dengan satu ayat di dalam surat Al-Baqarah. Ya, mungkin saya sebutkan ayatnya. Ya, Umar bin Khattab ini bingung, maksudnya apa ini ayat ini? Nah, dan siapa itu Ibnu Abbas? Ya, Ibnu Abbas itu tahu maksud atau tafsir dari ayat tersebut, namun beliau segan dengan Umar bin Khattab. Ya, dia tidak memberikan apa penjelasan. Ya, di ayat sebentar. Di awal juz 2. Ya, ini Al-Baqarah ayat 266 ya. Al-Baqarah ayat 266. Ini Umar bin Khattab tidak mengetahui tafsir maksud daripada ayat tersebut. Ya, ini berkaitan dengan apa namanya? Perumpamaan, ya. Allah berikan perumpamaan, ya. Orang yang sudah tua renta, namun dia apa namanya? terlalaikan, ya, terlalaikan dengan kehidupan dunia, ya. Yang dia di masa mudanya ya mungkin banyak beribadah, kemudian ketika dia sudah tua itu kok merasa jenuh ibadahnya, jenuh karena dia sudah apa namanya merasa dirinya sudah banyak beribadah kepada Allah, kemudian dia terperdaya dengan masa tua yang kemudian terjatuh di dalam kehidupan dunia atau ya kemaksiatan lah katakan. Maka Allah berikan perumpamaan orang yang sudah tua renta memiliki anak kecil-kecil, dia memiliki apa? Memiliki perbendaharaan kebun yang begitu banyak. Ya, dia menggantungkan kehidupannya dengan kebun yang dia miliki. Namun tatkala Allah Subhanahu wa taala apa namanya? Kirim angin panas yang membakar kebun tersebut sampai habis. Kemudian dia kehilangan harta benda satu-satunya yang menjadi sebuah tumpuan kehidupannya dia. Dan anaknya kecil-kecil, tidak bisa dijadikan apa namanya? Sebagai penopang kehidupannya dia. Berbeda dengan anak yang sudah besar-besar, ya orang yang sudah tua tapi dia memiliki anak yang sudah berkeluarga, yang sudah mapan lah katakan. Dia orang tua ini bisa menggantungkan kehidupan kepada anaknya. Nah, ini anaknya kecil-kecil dan dia sudah tua renta dan dia memiliki perbendaharaan atau harta kekayaannya dihilangkan oleh Allah SWT. Apa yang dia bisa perbuat? Nah, seperti ini perumpamaan bagi orang yang ini penjelasan dari Ibnu Abbas, ya. Perumpamaan orang yang sudah tua renta, kemudian dia merasa sudah banyak yang dia lakukan ibadah kepada Allah di masa muda, dan dia merasa jenuh dengan ibadah tersebut. Sehingga akhirnya dia menutupi masa tua dengan kemaksiatan. Kayak gitu maksudnya. Nah, syahidnya, poinnya adalah jika seseorang yang dia butuh nasihat, namun dia tidak meminta kepada orang tertentu, Fulan Pak, tolong saya kasih nasihat. Ini kalau demikian dia wajib kasih nasihat. Namun jika misalnya secara umum dia meminta tidak mentakyin orangnya, tolong saya kasih nasihat siapa yang bisa memberikan arahan kepada saya butuh. Namun dia tidak mentakyin siapa yang minta di apa namanya minta di nasihati kepada dia. Nah, maka ini tidak wajib, ya tidak wajib untuk memberikan nasihat. Baik, ini berkaitan dengan nasihat ya. Kemudian adab yang berikutnya yaitu apa?
Wa idza atasa fahamidallaha fasammithu. Ya. Nah, dari faedah-faedah hadis tersebut, annahu idza atasa fahamidallah fasammithu. Jika yang bersin kemudian dia mengucapkan apa? Alhamdulillah atau hamdalah, maka baru kemudian diperintahkan untuk mengucapkan tasmid atau yarhamukallah. Ya. Ini jika apa? Jika yang bersin mengucapkan alhamdulillah. Nah, berarti zahir hadisnya, ya mafhum mukhalafahnya yaitu jika yang bersin tidak mengucapkan alhamdulillah, maka tidak wajib untuk mengucapkan yarhamukallah. Ya diam. Bagaimana seharusnya sikapnya? Ya diam saja. Enggak diwajibkan atau enggak diperintahkan untuk mengingatkan, baca yarhamukallah, alhamdulillah baru saya mengucapkan yarhamukallah. Enggak perlu. Ya, tidak perlu. Baik. Jadi ini juga pernah di pernah kejadian di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada sebagian sahabat yang bersin mengucapkan alhamdulillah, kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendoakan. Yang satunya tidak mengucapkan alhamdulillah, Rasulullah diam. Kemudian ditanya, ya Rasulullah kenapa diam? Ya karena Anda ini mengucapkan Anda yang satunya mengucapkan alhamdulillah, kemudian ada doa. Ya, kemudian Anda tidak mengucapkan alhamdulillah, kemudian saya tidak mengucapkan yarhamukallah atau tidak mentasydid. Ya, seperti itu. Ya. Ya ini hukumnya wajib ya. Hukumnya wajib untuk mengucapkan yarhamukallah jika orang yang bersin mengucapkan alhamdulillah. Ini juga masuk di dalam cakupan itu tadi tahiyat. Ketika orang bersin dengan alhamdulillah dengan yang diperdengarkan, maka yang mengucapkan yarhamukallah juga selayaknya untuk dikeraskan yarhamukallah. Seperti itu. Bukan di dalam hati. Karena nanti akan ada balasan juga dari yang bersin. Ya, jadi harus diperdengarkan jika kita mendengar dari ucapan alhamdulillah. Ya, yarhamukallah itu aja. Kemudian dibalas lagi ya dihukumullahu wa yuslihu balakum. Ya, ini hukumnya wajib. Ya, dengan sabda Nabi alaihi salatu wassalam, "Idza atasal muslim ya faqala alhamdulillah kana haqqan ala kulli man sami'ahu an yaqula bi yarhamukallah." Ya, wajib baginya atas orang yang mendengar mengucapkan alhamdulillah untuk mengucapkan tasmid atau yarhamukallah. Baik. Nah, kemudian yang jika tidak mengucapkan ya cukup diam, tidak perlu untuk memerintahkan, menganjurkan untuk mengucapkan alhamdulillah. Dan redaksi hamdalah, mengucapkan alhamdulillah tidak cuma sekedar alhamdulillah saja. Boleh tambahkan misalnya alhamdulillahirabbil alamin misalnya. Jadi ada siwot, ada redaksi yang saya baca di sini. Ada dari keterangan hadis-hadis dan keterangan para ulama. Ini saya ambil dari situs Islamco ya. Islamco ini situs yang menjadi situs fatwa yang dikepalai oleh Syekh Shalih Al-Munajjid. Ada versi bahasa Arab dan ada juga versi bahasa Indonesianya. Islam P dan A, islamco.com. Kalau misalnya antum cari-cari masail-masail, ya mungkin bisa dicari di situ. Ada versi Arabik, versi bahasa-bahasa yang Indonesia juga ada bahasa Inggris, ada bahasa yang lain. Nah di sini Ana sebutkan siwat yang biasa, yang bisa untuk dipraktikkan ya ketika seorang bersin, ya bisa mengucapkan alhamdulillah, ya bisa mengucapkan alhamdulillahi ala kulli hal, alhamdulillah ala kulli hal, misalnya. Atau alhamdulillahirabbil alamin. Jadi ada beberapa sigot redaksi ucapan hamdalah. Ada 3 di sini disebutkan, alhamdulillah atau alhamdulillahirabbil alamin, ya. Alhamdulillahi ala kulli hal, ada 3.
Kemudian wa alfadu tashmid, lafat-lafat balasan atau yarhamukallah tadi, ya yahdikumullahu wa yuslihu balakum boleh, atau yaghfirullahu lana walakum, ya. Atau yaghfirullahu lana walakum. Nah, boleh yarhamukumullah tadi ya. Yarhamukumullah, afanallahu wa iyyakum minan nar. Ya, yarhamunallahu wa iyyakum wa yaghfiru lana walakum. Ya, banyak macam-macam. Ya, boleh dipilih. Saya sebutkan lagi, yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Jadi yang boleh mengucapkan tadi langsung boleh. Silakan alhamdulillah kita mengucapkan yahdikumullahu wa yuslihu balakum boleh, ya. Boleh yaghfirullahu lana walakum, mendoakan ampunan. Yaghfirullahu lana walakum boleh. Ya. Ya, yang tadi yang biasa kita ucapkan yarhamukumullah ya. Yarhamukumullah atau yarhamukallah. Boleh juga yaghfirullahu lana walakum. Yaghfirullahu li walaka bisa, ya. Di situ ada bentuk doa maghfirah, ya. Bisa juga dirubah misalnya ghafarallahu laka walak. Ghafarallahu, semoga Allah mengampuni, boleh. Yarhamunallahu wa iyyakum. Ya. Baik. Ini sigot, ya, sigot atau redaksi kalimat tasmid. Kemudian sebentar lagi ya, kita sekitar 10 menit lagi karena qadarullah baterai HP-nya sudah mau lowbat, ya. Baik. Kemudian yang berikutnya ayadatul marid, ya. Ayadatul marid di dalam redaksi hadis wa idza maridha fa'udhu, ya. Kemudian beliau menyebutkan faedah hadis, ya. Ini mengunjungi yang sakit, ya. Aktsarul ulama, ini hukumnya adalah kebanyakan para ulama menghukuminya sunnah, ya. Wasawab, yang benar menurut beliau, ya rahimahullah, anahu wajib kifai, fardu kifayah, hukumnya fardu kifayah, ya. Baik. Hukumnya fardu kifayah. Kalau yang misalnya mengunjungi semuanya ya lebih bagus lagi, ya. Yang penting ada satu orang yang mengunjungi. Yang sakit yang bagaimana? Maka dengan redaksi fa'udhu, udhu artinya menjenguk di dalam rumah itu, artinya seseorang yang sakit yang tidak mampu untuk keluar rumah, artinya bed rest, ya, entah itu demam dan segala macam yang dia sampai bed rest, itu yang baru untuk memiliki hak untuk dikunjungi, dan itu hukumnya fardu kifayah, ya. Ya entah apapun itu sakitnya, sakit keras dan segala macam, yang penting dia bed rest, dia tidak mampu untuk keluar rumah, itu fardu kifayah. Baik. Jika yang sakit adalah orang non, ya, maka ada tafsil. Jika bisa untuk mendakwahkannya, maka ya wajib juga fardu kifayah. Ya. Namun jika tidak mampu untuk mendakwahi, maka tidak ada hak untuk kita kunjungi. Ya. Tapi yang terakhir, ini beliau hanya sebutkan 2 saja ya fawaidnya. Yang terakhir adab ittiba'ul janaiz, ya, adab dalam mengiringi jenazah. Baik. Ittiba'ul janaiz ini apa? Wa dalilu hadza minas sunnah katsirun jiddan, ya, sunnah, ya. Wa idza mata fattahu wa ittiba'ul janaiz fardu kifayah, sama. Fardu kifayah. Tapi ya, tentunya orang yang mengiringi jenazah memiliki keutamaan, ya, yaitu dia mendapatkan apa? Qirat, ya. Ketika dia menyaksikan jenazah, ya,
ya, mengiringi jenazah sampai ke kuburan, maka dia mendapatkan pahala qirat. Ya, wa in syahadaha hatta tudfan, ya, falahu qiratan. Dia mensolati mendapati pahala satu qirat. Ketika dia mensolati dan juga sampai menguburkan, maka dia mendapatkan qiratan, yaitu pahala 2 gunung. Ya, satu qirat, satu gunung. Ya, ini juga dilihat dari orang yang meninggal tadi, orang yang ahli bid'ah dan lain sebagainya, yang memiliki pengaruh dan lain sebagainya, maka tidak wajib untuk diikuti atau dikunjungi atau diziarahi. Baik. Nah, bagaimana? Orang kafir tidak perlu, ya, tidak perlu untuk ikuti jenazahnya, tidak perlu untuk ikut andil, ya. Takziah tidak perlu, ya. Ini hanya hak yang dimiliki oleh seorang muslim, ya. Kecuali kalau misalkan keluarganya, ya, kemudian kita bisa mendakwahkannya, ya, terkait dengan kondisi orang yang sudah meninggal itu bagaimana orang kafir tadi. Ya, misalnya ada keluarga yang masih muslim misalnya, maka kita diperintahkan juga untuk bertakziah, ya, dalam rangka untuk itu tadi mendakwahkan, ya, itu bisa jadi, ya. Tapi kalau misalkan terkait dengan tarahum, itu orang kafir tidak memiliki hak untuk kita doakan, ya. Jadi ucapan selamat yang dimiliki oleh orang kafir itu ada tafsir, ya. Selamat atas berdirinya usaha, itu boleh, ya, untuk kepentingan duniawi mereka. Adapun untuk kepentingan akhirat, maka sama sekali tidak diperbolehkan untuk mengucapkan selamat, ya. Jadi seperti itu hukumnya. Istirja diperbolehkan, ya. Istirja yaitu kan setiap makhluk itu kan kembali kepada Allah, tidak bermaksud untuk mendoakan kepada orang yang sudah meninggal, terutama orang yang ya, orang kafir tidak diperbolehkan untuk mendoakan atau tarahum, ya, rahimahullah tidak diperbolehkan. Yang diperbolehkan hanya ucapan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, karena itu tidak mengandung doa yang bersangkutan. Ya, jadi diperbolehkan seseorang untuk mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun kepada orang kafir ketika meninggal dunia. Taib, wallahu taala alam, ya, pembahasan atau penjelasan dari kitab Kitabul Jami', ya, Bulughul Maram sudah kita selesaikan. Saya ambil dari penjelasan dari Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, sudah selesai dari penjelasan beliau, dan qadarullah HP sudah lowbat, ya. Jadi mungkin itu yang bisa kita sampaikan dari kajian pada menjelang siang hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk diri saya pribadi, demikian juga kepada ikhwah wa akhwati fillah ya azanillahu wa yakum, ya. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa menambah wawasan keislaman, dan harapan ini bisa dipraktikkan di dalam kehidupan kita pribadi dan juga kita dalam bermasyarakat, ya, dan bersosial dan lingkungan kita, ya. Ada baiknya itu dari Allah Subhanahu wa taala, dan ada kesalahan, ya, dan kekhilafan dari apa yang saya sampaikan itu merupakan dari kesalahan saya pribadi, dan saya memohon ampun kepada Allah tabaraka wa taala. Dan kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Barangkali Ummahat ada yang mau menanyakan? Bisa lewat kertas, ya, atau tulisan, atau mungkin bisa lewat WA ke suaminya masing-masing. Iya.
Ada yang mau nanya? Ya. Ini ada yang mau nanya? Iya. Sebentar. Lagi diketik. Ayo, udah mau lowbat handphonenya. Sekalian di chat. Oke, bisa ya? Oh iya. Bagaimana cara kita menjawab salam orang kafir yang mengucap dengan lengkap? Iya. Ada pertanyaan, bagaimana cara menjawab salam orang kafir yang lengkap. dengan redaksi yang lengkap? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, maka tadi sudah disampaikan bahwa tidak diperbolehkan untuk mendoakan keselamatan, ya, keselamatan, keberkahan dan rahmat bagi orang-orang kafir. Ya, cukup dengan apa? Waalaikum saja. Ya, karena terkait dengan perintah ya untuk menjawab salam. Ya, wa idza huyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha au rudduha. Ya, itu mencakup menjawab salam dari siapapun orangnya, entah itu orang muslim ataupun orang kafir. Nah, hanya saja ada ketentuan atau kaidah-kaidah dalam kita berinteraksi dengan orang kafir. Ya, di antaranya adalah tidak diperbolehkan untuk memulai salam. Ya. Nah, kalau misalkan ada orang non atau orang kafir yang mengucapkan salam kepada kita, maka sesuai dengan ayat itu, yaitu wajib untuk membalas sapaan atau salam. Nah, bagaimana solusinya supaya tidak terjatuh di dalam larangan mendoakan keselamatan bagi orang kafir? Maka cukup dengan apa? Waalaikum saja. Ya, waalaikum. Tidak perlu waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikum saja tidak mengapa. Baik. Allahu taala alam. Seseorang itu muslim apa bukan? Kalau mau mulai salam, gimana? Ya, baik. Jadi kalau misalnya kita ragu terhadap orang yang mengucapkan salam kepada kita, ya, misalkan di sebuah kita memulai itu kan utama kita memulai salam. Iya. Biar muslim apa bukan, kita gimana? Oh, gitu. Jadi hukum asal seseorang itu dilihat dari lingkungan dia bertempat tinggal. Kalau lingkungannya di dalam satu lingkungan kebanyakan atau mayoritasnya kaum muslimin, atau di negara kita kan kaum muslimin, ya, maka itu hukum asalnya adalah Islam atau Muslim. Tapi kalau misalkan kita ketemu bule misalnya, dan identik kalau bule itu tinggalnya di luar atau di daeratul kafir atau di negara kafir, oh berarti hukum asalnya apa? Kafir. Itu kita berpatokan pada asal dari yang dia bertempat tinggal, ya, dari satu lingkungan atau negara atau daerah yang kalau misalnya dikenal sebagai orang atau kebanyakan komunitas muslim, maka hukumnya adalah muslim. Ya, sama seperti kita memakan satu makanan yang kita tidak tahu cara pembuatannya bagaimana, ya. Ya, kalau misalnya kita membeli satu produk kan kita ada halal ya, ada cap halal apa tidak. Nah, ini juga insya Allah kita kalau dalam masalah ini kita sudah tidak ragu akan kehalalannya. Nah, kalau misalnya makanan yang kita beli di pinggir jalan kita tidak tahu, maka bagaimana hukumnya ini daging yang dimasak di ada warung di pinggir jalan, ya kita hukumi hukum asal di tempat tersebut atau di daerah tersebut. Ya, kalau misalkan masyarakat muslim, oh berarti ini masakannya halal, ya, seperti itu. Demikian juga orangnya, ya kalau orangnya itu dikenal itu wajah-wajah pribumi, itu pribumi identik dengan muslim, ya, berarti itu kita hukumi sebagai muslim. Ya, kita tidak dibebani dengan harus tahu ini asal agamanya apa, muslim atau kafir. Ketika dia awal kali bertemu misalnya, dia mengucapkan salam, oh ini orang kafir apa enggak ya?
ya udah kita hukumi hukum asal. Ya. Baik, Allahu taala alam.